Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Irfan Septiar Musti, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Perkenalkan, saya Viola Indira Ramadhani dengan NIM 12514500125. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas akhir semester. Di sini diberikan semua data yang diberi nama data aktivitas 50 mahasiswa. Pada bagian A, diminta untuk input data dan struktur data awal menggunakan try dan exam. Yang pertama, itu ada import JSON yang berfungsi untuk membaca file JSON. Lalu selanjutnya, file JSON disimpan ke dalam sebuah variabel yaitu nama file. Di sini kita coba membuka file JSON pada blok try karena bisa saja ada kemungkinan error saat membaca file JSON. Setelah berhasil dibaca, selanjutnya file JSON diubah menjadi struktur data Python dan disimpan ke dalam variabel data aktivitas. Lalu data yang dihasilkan berupa list of dictionary. Lalu cek apakah ada data kosong atau tidak. Hal ini penting untuk memvalidasi data. Jika ada data kosong, print data berhasil dibaca tetapi data aktivitas kosong. Lalu gunakan RISE untuk menghentikan program secara rapi karena data kosong atau tidak valid. Tapi jika tidak ada data yang kosong dan datanya itu valid, print file JSON berhasil dibaca, lalu tampilkan jumlah mahasiswanya. Jika file JSON tidak ditemukan, gunakan except file not found error, dan gunakan RISE untuk menghentikan program secara rapi. Jika isi dari file JSON tidak valid atau ada data yang rusak, gunakan except JSON decode error, dan gunakan RISE untuk menghentikan program secara rapi. Output yang dihasilkan adalah file JSON berhasil dibaca, dengan jumlah mahasiswa di dalam data aktivitas yaitu sebanyak 50 mahasiswa. Pada bagian B, diminta untuk menggunakan fungsi flatten aktivitas. Di sini ada import pandas SPD. Ini digunakan untuk pengolahan data tabular atau data dalam format tabel. Di sini ada from datetime import datetime. Ini berfungsi untuk membantu pengolahan tanggal dan waktu. Lalu di sini ada fungsi flatten aktivitas yang berfungsi untuk menerima data aktivitas berbentuk list of dictionary yang nantinya diubah menjadi data frame pandas dengan satu barisnya itu merepresentasikan satu aktivitas. Variabel rows disiapkan untuk menyimpan setiap baris aktivitas. For MHS in data digunakan untuk membaca setiap mahasiswa secara satu persatu di dalam data aktivitas. Data yang diambil selama proses looping yaitu ada NIM, nama, kelas, dan log harian. Except di sini digunakan jika ada type error dan atribut error, maka akan dilewati. For loop in log harian itu digunakan untuk membaca log harian setiap mahasiswa. Tanggal yang diambil itu dalam bentuk string yang nantinya akan dikonversi menjadi format datetime pandas. Except type error dan value error digunakan jika ada data yang error sehingga tanggal tidak bisa dikonversi. Maka diisi dengan not atau not a time. Selanjutnya, looping setiap aktivitas mahasiswa dalam satu hari dan disimpan ke dalam variabel aktivitas list. Lalu, inisialisasi waktu mulai, waktu selesai, datetime mulai, datetime selesai, dan durasi menit agar jika nanti default atau data tidak lengkap maka tidak akan error. Kode ini digunakan untuk mengambil setiap jenis aktivitas mahasiswa dalam satu hari. Lalu, kode ini digunakan untuk mengambil skor. Jika tidak ada skor, maka bernilai 0. Dan kode ini digunakan untuk mengambil jumlah halaman. Jika tidak ada halaman, maka bernilai 0. Lalu, ada mengolah waktu mulai dan waktu selesai. Pertama, ambil jam mulai dan jam selesai. Kedua, gabungkan tanggal dan jam menjadi datetime. Lalu, hitung durasi dalam menit, yaitu datetime selesai dikurangi datetime mulai dan dibagi 60. Except type error, value error, dan key error digunakan jika terjadi error, maka dapat diatasi dengan menggunakan nilai default, yaitu datetime mulai sama dengan pdnat, datetime selesai sama dengan pdnat, dan durasi menit sama dengan 0. Lalu, simpan satu aktivitas tersebut ke dalam rows append, dan di setiap append itu berisi satu baris data. Selanjutnya, ubah list of dictionary menjadi data frame pandas yang disimpan di dalam variabel df aktivitas. Di sini saya ingin menampilkan 10 baris pertama pada data frame. Jadi, print df aktivitas head 10 dan menampilkan jumlah baris aktivitas dengan len df aktivitas. Output yang dihasilkan adalah menampilkan 10 baris pertama pada data frame yang berisikan NIM, nama, kelas, tanggal, waktu mulai, waktu selesai, datetime mulai, datetime selesai, jenis aktivitas,
Durasi menit, skor, dan halaman. Pada bagian C, diminta untuk membentuk DF perilaku per mahasiswa. Di sini ada import NumPy SNP. Ini digunakan untuk operasi numerik. Data diringkas dari DF aktivitas menjadi satu baris per mahasiswa dengan mengelompokkan berdasarkan NIM, nama, kelas, dengan grup by. Selanjutnya, ada melakukan agregasi yaitu perhitungan ringkasan. Yang pertama, itu ada menghitung jumlah hari aktif. Kedua, menghitung total aktivitas mahasiswa. Tiga, itu menghitung total durasi menonton video. Dan yang keempat, itu menghitung jumlah kuis yang dikerjakan mahasiswa. Setelah itu, cari rata-rata dari skor kuis mahasiswa. Lalu, jumlahkan jenis aktivitas yang berbeda, seperti tonton video, baca materi, kerjakan kuis, dan forum diskusi. Di sini, saya hanya ingin menampilkan 5 baris pertama pada data frame perilaku mahasiswa, yaitu dengan print DF perilaku head. Lalu saya juga ingin menampilkan jumlah total mahasiswa, yaitu dengan print jumlah baris DF perilaku len DF perilaku. Output yang dihasilkan adalah menampilkan 5 baris pertama pada data frame yang berisikan NIM, nama, kelas, total hari aktif, jumlah aktivitas, total durasi video, jumlah kuis, rata-rata skor kuis, dan jumlah dari jenis aktivitas yang berbeda. Dan jumlah baris di DF perilaku yaitu ada 50 baris. Pada bagian D, diminta untuk mencari kriteria potensial hantu atau normal. Di sini ada fungsi label hantu row. Fungsi ini digunakan untuk menerima row dari data frame DF perilaku, yang setiap row-nya itu merepresentasikan satu mahasiswa. Selanjutnya, cek apakah kriteria potensial hantu itu dipenuhi setiap mahasiswa atau tidak. Yang pertama, jika aktivitasnya lebih dari 30. Kedua, jika durasi menonton videonya lebih dari 600 menit. Ketiga, jika kuis yang dikerjakannya itu kurang dari 1. Keempat, jika aktivitas berbeda yang dikerjakannya itu kurang dari 2. Jika semua kriteria tersebut dipenuhi, maka return potensial hantu. Tetapi jika tidak terpenuhi, maka return normal. Selanjutnya, menerapkan fungsi label hantu ke setiap baris DF perilaku. Untuk mengecek hasil perlabelan, print beberapa kolom penting saja seperti NIM, total aktivitas, total durasi video, jumlah kuis, jumlah jenis aktivitas yang berbeda, dan labelnya. Output yang dihasilkan menunjukkan bahwa mahasiswa normal. Pada bagian E, diminta untuk ringkasan per kelas. Pertama, siapkan dictionary kosong yang diberi nama ringkasan hantu untuk menampung ringkasan per kelas. Lalu ada for kelas inserted DF perilaku kelas unik. Ini digunakan untuk melooping setiap kelas secara berurutan. Code ini digunakan untuk mengambil data mahasiswa di kelas tertentu, yang nanti hasilnya itu disimpan di DF kelas. Code ini digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa di kelas tersebut dengan len DF kelas. Selanjutnya, code ini digunakan untuk menghitung jumlah mahasiswa yang berlabel potensial hantu. Setelah itu, hitung persentase mahasiswa potensial hantu, yaitu dengan persen potensial hantu sama dengan jumlah potensial hantu dibagi total mahasiswa, lalu dikali dengan 100. Code ini digunakan untuk membulatkan nilai persen menjadi 2 angka di belakang koma. Setelah itu, simpan total mahasiswa, jumlah potensial hantu, dan persen potensial hantu ke dalam dictionary ringkasan hantu. Setelah itu, print ringkasan hantu. Output yang dihasilkan yaitu pada kelas A total mahasiswanya 16, jumlah potensial hantunya 0, dan persen potensialnya 0. Pada kelas B, total mahasiswanya 17, jumlah potensial hantunya 0, dan persen potensialnya 0. Pada kelas C, total mahasiswanya 17, jumlah potensial hantunya 0, dan persen potensialnya 0. Pada bagian F, diminta untuk membuat laporan teks dengan looping. Di sini ada for kelas info in ringkasan hantu items. Dalam ringkasan ini berisikan kelas, total mahasiswa, jumlah potensial hantu, dan presentase potensial hantu. Output yang dihasilkan yaitu kelas A, total mahasiswanya 16, jumlah potensial hantunya 0, dan persen potensial hantunya 0%. Kelas B, total mahasiswanya 17, jumlah potensial hantunya 0, dan persen potensial hantunya 0%. Kelas C, total mahasiswanya 17, jumlah potensial hantunya 0, dan persen potensial hantunya itu 0%. Pada bagian G, diminta untuk menganalisis singkat daftar mahasiswa yang berpotensial hantu. Yang pertama itu memfilter DF perilaku untuk baris yang memiliki potensial hantu. Yang kedua, print daftar mahasiswa potensial hantu untuk judul output. Ketiga, print kolom, NIM, dan kelas. Selanjutnya, cek apakah data frame DF hantu itu kosong atau tidak. Jika tidak ada mahasiswa yang berpotensial hantu, print kesimpulan analisis berikut. Tetapi, jika ada mahasiswa yang berpotensial hantu, print kelas target, lalu ambil satu mahasiswa yang berpotensial hantu dan mahasiswa yang normal dari kelas tersebut.
Lalu selanjutnya, analisis kasus mahasiswa dalam bentuk cerita. Output yang dihasilkan adalah kesimpulan analisis, yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, tidak ditemukan mahasiswa yang memenuhi seluruh syarat sebagai potensial hantu pada dataset ini. Artinya, meskipun ada mahasiswa yang aktif menonton video, mereka tetap melakukan kuis dan melakukan variasi aktivitas yang cukup sehingga tidak memenuhi seluruh kriteria hantu. Pada bagian H, diminta untuk mencari urutan belajar mahasiswa. Di sini ada fungsi def extract sequence digunakan untuk mengambil urutan aktivitas per mahasiswa dalam satu hari. Langkah yang pertama yaitu siapkan list kosong untuk menyimpan seluruh aktivitas per hari yang diberi nama variable sequence. Lalu memfilter data aktivitas berdasarkan NIM. Selanjutnya lakukan grouping berdasarkan tanggal. Lalu urutkan aktivitas berdasarkan waktu mulai dengan menggunakan sorted. Karena tanpa sorting, urutan bisa saja salah. Terus selanjutnya, ambil kolom jenis aktivitas untuk list urutan jenis aktivitas. Lalu selanjutnya, ambil kolom jenis aktivitas untuk list urutan jenis aktivitas. Lalu, simpan seluruh urutan aktivitas tersebut ke dalam list sequence. Except di sini berfungsi jika ada hari yang terjadi error, maka program akan tetap berlanjut. Lalu di sini ada fungsi def score urutan, yaitu berfungsi untuk memberikan skor pada satu aktivitas dalam satu hari. Pertama, urutkan aktivitas ideal yang direkomendasikan, yaitu ideal sama dengan tonton video, baca materi, kerjakan kuis, dan forum diskusi. Kedua, urutkan aktivitas ideal tersebut dalam bentuk terbalik. Ini digunakan untuk mendeteksi pola asal-asalan. Jika semua aktivitas tidak muncul dalam urutan, maka diberi skor 0, yaitu return 0.0. Lalu ambil posisi masing-masing aktivitas ideal dalam urutan. Jika posisi aktivitas berurutan sesuai ideal, return 1.0. Selanjutnya, ambil posisi urutan terbalik. Jika posisi aktivitas tersebut sesuai dengan urutan terbalik, return 0.5. Dan jika tidak jelas atau acak, return 0.0. Siapkan list kosong untuk menyimpan hasil skor urutan per mahasiswa. For NIM in DF perilaku NIM digunakan untuk melooping setiap mahasiswa di DF perilaku. Ambil seluruh urutan aktivitas per hari mahasiswa, lalu hitung skor untuk setiap harinya, yaitu rata-rata sama dengan jumlah skor harian dibagi len skor harian. Jika tidak ada aktivitas sama sekali, nilainya 0. Setelah itu, simpan hasil ke list, yaitu hasil urutan.append. Ubah hasil menjadi data frame. Setelah itu, gabungkan skor urutan ke dalam data frame DF perilaku. Tampilkan juga hasil dari penggabungan dan tampilkan juga rata-rata skor urutan berdasarkan label mahasiswa. Lalu buatlah analisis sequence pattern meaningnya. Output yang dihasilkan yaitu ada NIM, kelas, label, rata-rata urutan label, dan labelnya. Dan berikut juga adalah analisis sequence pattern meaningnya. Pada bagian I, itu diminta untuk menganalisis efektivitas sesi belajar. Lalu ada fungsi def segmentation. Fungsi ini digunakan untuk membagi aktivitas mahasiswa menjadi beberapa sesi belajar. Dan jika ada jeda antar aktivitas dan itu lebih dari 30 menit, maka dianggap sesi baru. Pertama, itu buat salinan data frame agar data yang aslinya itu tidak berubah. Lalu, urutkan aktivitas berdasarkan waktu mulai. Ini digunakan untuk menentukan apakah masih satu sesi atau sudah berganti ke sesi yang baru. Lalu di sini saya membuat beberapa list kosong. Yang pertama, itu ada variabel session IDs. Ini digunakan untuk menyimpan ID session per aktivitas. Kedua, ada variabel session counter. Ini digunakan untuk nomor yang dimulai dari 1. Ketiga, ada variabel pref and time. Ini digunakan untuk menyimpan waktu selesai dari aktivitas sebelumnya. Lalu ada for row in df iterrow. Ini digunakan untuk melooping setiap baris dalam satu aktivitas. Jika waktu mulai atau waktu selesainya tidak valid, maka dianggap sesi yang baru. Code ini digunakan jika itu adalah aktivitas pertama. Dan jika lebih dari 30 menit, maka session counter plus sama dengan 1. Return df di sini digunakan untuk mengembalikan data frame dengan informasi sesi. Di sini disiapkan list untuk menyimpan statistik sesi setiap mahasiswa yang diberi nama variabel session stats. For MHS in df aktivitas NIM unique, ini digunakan untuk melooping setiap mahasiswa berdasarkan NIM. Setelah itu, ambil seluruh aktivitas per mahasiswa. Lalu, kelompokkan aktivitas berdasarkan session ID satu grup berisi satu sesi belajar. Lalu hitung total durasi per menit dan jumlah aktivitas per sesi. Setelah itu, simpan statistik sesi ke list variabel session stats.append. Ubah list statistik sesi menjadi data frame, lalu gabungkan statistik sesi tersebut ke data frame perilaku mahasiswa. Lalu print beberapa baris hasil analisis sesi belajar, yaitu NIM, label, jumlah sesi, rata-rata durasi sesi, dan rata-rata aktivitas per sesi. Untuk visualisasi, import matplotlib plot SPLT. Setelah itu, atur ukuran grafik, lalu plot per label, yaitu for label in df perilaku label unique. Lalu filter data berdasarkan tabel, buat scatter plot.
Pada sumbu X yaitu rata-rata durasi sesi. Pada sumbu Y yaitu rata-rata aktivitas per sesi. Dan grafik diberi nama analisis efektivitas sesi belajar. Output yang dihasilkan yaitu ada name, label, jumlah sesi, rata-rata durasi sesi, dan rata-rata aktivitas per sesi dari 5 baris pertama pada data frame. Dan ini adalah visualisasi grafiknya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.